Hilang aja terus. Easy! Halo guys, kembali lagi di channel dengan semua jenis-jenis dari kaiju Neronga. Karena bisa dibilang Neronga ini salah satu kaiju yang ikonik banget dan sampai sekarang pun masih dikasih kesempatan buat comeback ya. Bahkan kalau kita udah ngomongin kostumnya cukup menarik sih. Karena ternyata pakai kostum kaiju franchise Toho loh. Baragon nggak tuh? Kemudian kostumnya sering di remodel juga dari Pagos ke Neronga, terus Magular, Gabora. Makanya dulu Suburaya kalau mau munculin Neronga memang agak ribet ya guys. Pantasan di movie Ultra Galaxy Legend gak ada Neronga. Orang kostumnya udah diubah jadi Magular. Kalau sekarang mah udah gak perlu lagi lah. Soalnya Pagos sama Neronga tuh udah dibikin kostum terpisah ya. Jadi ini dia semua jenis-jenis dari Neronga. Langsung aja check it out. Yang pertama, Neronga normal. Memulai debut di series Emba episode 3, dan Neronga merupakan kaiju yang sudah ada sejak zaman Edo, kemudian terbangun di era sekarang untuk bisa menyerap energi listrik. Yang pastinya cukup ngerepotin banget ya. Apalagi nih Neronga sampai bisa hilang juga loh. Pas battle sama Emba ya lumayan susah sih. Tapi pada akhirnya kaiju ini berhasil dikalahkan dengan Specium Kosen. Oke, untuk desain dari Neronga seperti yang udah gue jelasin di awal tadi ini emang remodel dari kostum Baragon ya guys. Lebih tepatnya habis Pagos baru Neronga deh. No komplain banget. Badan sama kepalanya dibikin agak bulky, punya tanduk, coraknya bagus, dengan warna dominan hitam, hijau, dan kuning. Walaupun kalau kita bandingin sama gambar promosi dulu nih Neronga emang agak beda sih. Asli, Nerongganya gak ada tanduk loh. Terus warnanya dominan hitam lagi. Bahkan secara cerita pun diubah ya guys. Yang mana Neronga merupakan kaiju yang dikirim oleh Baltan Seijin sebagai pion. Padahal kalau ngikutin konsep awal tuh ceritanya bakal menarik ya. Kenapa sampai dibatalin dah? Kemudian secara jurus harus gue bilang ini ngerepotin banget ya guys. Lo pada yang sering lihat Neronga comeback harusnya udah pada tahu lah. Seperti electricity absorption bisa menyerap energi listrik di sekitar. Makanya kalau lagi di tempat pembangkit listrik harus hati-hati sih. Seingat gue pun di Z ini Neronga bisa nyerap baterai Scavenger juga deh. Terus ada Despotic Electric Attack bisa mengeluarkan listrik dari tanduk sama culanya. Ini mah udah ciri khas Neronga banget. Setiap muncul emang harus pakai ini jurus ya. Kesempatan weh. Setelah itu ada Invisibility agar Neronga bisa menghilang yang cukup nyusahin. Karena kalau nih kaiju udah menghilang pas mau nyerang agak susah ya guys. Jadi bener-bener harus ngandalin feeling sama insting sih. Contoh yang paling gampang kayak Z kemarin lah. Terus ada Despotic Electric Ball jurus listrik dalam bentuk bola. Despotic Attack Rush Ball langsung nyerang pakai listrik. Dan terakhir Thunder Connection. Ya mungkin teman-teman taunya baru sekarang karena ini jurus eksklusif game ya. Yang mana Eleking akan membantu Neronga dengan cara memberikan listrik sehingga Neronga bisa mengeluarkan energi listrik yang jauh lebih kuat. Asli, itu team up yang gak kebayang banget ya guys. Bisa gitu toh. Misalnya nanti Eleking sama Neronga ada kesempatan buat muncul bareng bisa sekalian nunjukin jurus baru deh. Ya, kalau ngomongin comeback sih pastinya untuk Neronga udah sering banget lah. Kayak Mega Monster Battle, Series Troop, Z, terus kemarin sempat balik di Art juga. Dan itu bisa dibilang nge-confirm ya. Kalau Neronga, Pagos, Gabora, dan Magular berasal dari leluhur yang sama. Kalau bukan Baragon mah siapa lagi? Ditunggu dah comeback ke depannya. Yang dua, Mutant Neronga. Adalah Neronga jenis lain yang muncul di game Kaiju Buster dengan warna yang sedikit berbeda. Dan seperti biasa, kalau udah ngomongin Kaiju Buster ini gue kurang tahu ya guys. Nyobain gamenya aja kagak pernah. Tapi pengen nyoba sih. Ya secara desain kurang lebih sama aja. Ini Nerongganya cuma beda di warna doang ya. Malah jadi hitam terus coraknya warna merah dong. Buat nambah variasi sih bagus-bagus aja ya guys. Kemudian secara jurus, walaupun ini Mutant Neronga kelihatan kayak punya kekuatan api, ternyata jurusnya masih sama loh. Juga bisa mengeluarkan Despotic Electric Ray. Minimal ada jurus baru kayak ngeluarin api atau enggak listriknya dicampur api, apa gitu. Memang gak bisa berharap banyak juga sih guys. Orang cuma muncul di game. Yang ketiga, Cyber Neronga. Wah ini gue baru tahu loh. Tapi kok di X gak terlalu kelihatan ya. Pastinya ini adalah bentuk cyber dari Neronga yang berhasil diciptakan oleh Zio. Kemudian berguna bagi X untuk bisa mengalahkan Griza dengan menggunakan Hybrid Armor. Jadi ini screen time-nya emang singkat banget ya guys. Ya secara desain kalau udah ngomongin Cyber Kaiju no komplain lah. Bagus-bagus semua sih. Bentuk robotnya kerasa, masih kelihatan kayak Neronga, dengan warna dominan hijau dan warna campuran. Cuma kalau untuk jurus ini gak ada yang tahu ya. Kepake sama Zio mah paling pas pelatihan doang. Tapi kalau sampai ada Cyber Neronga Armor, wah gak kebayang ya guys. Secara jurus pun harusnya gak jauh-jauh dari listrik sih. Masa tiba-tiba Neronga bisa ngeluarin api, air, tanah, sama udara? Lu kira Avatar? Yang keempat,
Neronga Shin Ultraman. Pastinya Neronga jenis lain yang muncul di movie ini dan merupakan kaiju pertama yang dilawan oleh Ultraman. Yang mana sebelum Ultraman muncul nih, kaiju udah ngerepotin banget sih. Semuanya dihancurin dong. Kata Kutai aja pas mau bikin rencana sampai bingung juga loh. Tapi dengan bantuan dari Ultraman, pada akhirnya Neronga berhasil dikalahkan juga menggunakan Spesium Kosen. Oke, untuk Neronga yang versi Shin Ultraman, jelas ini desainnya emang dibikin realistis banget ya guys. Jauh lebih serem, nggak menghilangkan ciri khas Neronga yang normal form, terus warnanya juga sama. Pokoknya keren-keren aja dah. Kemudian secara jurus pun ini masih sama ya. Seperti Electricity Absorption bisa menyerap listrik sekitar, itu kayaknya kalau nggak nyerap listrik, Neronga gak bakal muncul wujudnya deh. Jadi dia kayak bener-bener harus nyerap listrik ya guys. Terus ada Invisibility biar bisa menghilang, dan terakhir Bokun Dengeki bisa mengeluarkan listrik melalui tanduk dan culanya yang dipercaya sekitar 500.000 kW. Coba kalau sama Ultraman mah ini gak ngefek sih. Pantesan di ending mau kabur. Yang kelima, Neronga Ultraman Rising. Juga merupakan jenis lain Neronga yang muncul di film Ultraman Rising dan berasal dari Kaiju Island. Yang kalau kita udah nonton, ini dulunya Neronga udah pernah diusir sama Ultraman Profesor Sato loh. Cuma nggak tahu kenapa 20 tahun kemudian bisa balik lagi ya. Terus itu Akihabara dibikin kacau banget dong. Mana sih Ken pas battle niat gak niat anjir. Sehingga pada akhirnya kaiju ini ditangkap dan dibunuh oleh pihak KDF. Lah, emang Neronga beneran dibunuh sama KDF bang? Perasaan di sini nggak ada deh. Asli, beneran guys. Tapi scene-nya emang dibikin off screen ya. Katanya biar gak terlalu sadis aja sih. Ya secara desain untuk Nerongganya jujur dulu pas lihat dari Sofubi gak expect banget loh. Ini mah Neronga kena obesitas cok. Gemuk bener weh. Cuma dari segi corak sama warna keren-keren aja ya. Paling yang agak gimana badannya sih. Kenapa harus dibikin gemuk? Kemudian untuk jurus ini lumayan dikit ya guys. Seperti Recto Electro Ball bisa roll depan. Dan terakhir Electro Horn bisa memukul lawan dengan menggunakan tanduk listrik. Mungkin nanti di Ultraman Rising kedua kita bisa lihat Neronga lagi deh. Karena di Kaiju Island pasti ada yang lain ya. Masa Nerongganya cuma satu doang? Rugi dong. Yang keenam, Neronga Mega Monster Rush. Waduh, ini Mega Monster Rush kayaknya hampir semua kaiju seijin ada deh. Sampai ada Neronga juga ya guys. Walaupun gameplay gamenya nggak tahu sih. Tapi secara desain untuk Neronga yang versi Mega Monster Rush nggak beda jauh ya. Base-nya sama, warnanya masih sama. Paling bedanya sekarang di tanduknya ada corak tambahan doang deh. Sampai ada versi kristalnya gitu loh. Kemudian untuk jurusnya gak ada yang tahu juga. Cuma harusnya gak beda jauh kayak yang versi normal lah. Buat Neronga mah jurus listrik udah wajib banget sih ini. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua jenis-jenis dari Neronga. Kurang lebih tadi ada sekitar 6 jenis, tapi udah cukup ngerepotin ya. Apalagi kalau Neronga udah pakai jurus Invisibility terus ngeluarin listrik dari belakang, bahaya juga loh. Justru pakai itu doang di spam bisa auto win ya guys. Setahu gua pun di Mega Monster Battle pas lawan Gudon gitu juga deh. Tapi untuk kemunculan kedepannya kita lihat lah. Habis dari R kemarin nextnya siapa? Cuma biasanya dikasih kayak jarak gitu sih. Dari Z ke R aja tuh udah makan sekitar 3-4 tahun loh. Yang pasti ini Neronga gak muncul tiap tahun kayak Gomora sama Red King lah. Tiap tahun mereka mulu weh. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye bye.